Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan channel Omobi, tapi channelnya teknologi. Sesuai judul ya, kita bakal uji coba kemampuan onboard prosesor yang harganya kini murah sekali. Apakah masih layak beli atau mending beli roti? Maaf, saya lapar, jadi ingetnya makanan. Maksudnya menabung lagi. Sebelum kita bahas, mohon sekiranya jangan dukung saya di pilpres nanti ya, karena saya nggak ikut nyapres, tapi dukung channel saya, biar semakin membara dan impian saya semakin nyata. Amin. AMD A8 9600 3,1 GHz up to 3,4 GHz 4 core 4 thread. Harga bekasnya di kisaran Rp200.000. Ini prosesor sering disebut cupu, apu, dan apu sendiri masuk jajaran prosesor entry level dari AMD. So pastinya jangan mengharap sesuatu yang wah dari prosesor berharga sangat murah. Dulu waktu miner lagi gila, prosesor apu A8 ini jadi alternatif rakitan PC murah. Tapi gimana kalau kita uji coba kembali kemampuan prosesor satu ini saat bergaming ria? Jelasnya hanya menggunakan kemampuan onboard R7 yang disematkan di dalamnya. Sebelum memulai gelaran perkara, maksudnya lihat kemampuan gamingnya, saya jabarkan dulu spesifikasi PC pendukungnya. Menggunakan RAM dual channel 16GB kecepatan 3200 mHz, motherboard ASRock A320M, SSD NVMe buat Windows dan harddisk buat game. Pakai Windows 10 terbaru dan juga driver terbaru dari AMD. VRAM sendiri saya atur ke 2GB ya biar kemampuannya gagah. Buat cara pengaturan VRAM-nya silahkan kalian pantengin videonya. Saya lagi males bicara. PES 2024. Di game satu ini saya udah mencoba bermain di resolusi 1080p, tapi hasilnya sesak di dada, kepala mau muntah, perut cenut-cenut. Kebalik bos. Iya, maaf sengaja. Akhirnya mengalah aja deh, dengan terpaksa menurunkan resolusi jadi 900p. Sayangnya nggak bisa full screen ya, settingan low pastinya. Framerate yang dihasilkan rata-rata di bawah 30 fps nih. Dibilang nyaman banget enggak, dibilang patah-patah banget juga enggak. Ya bisa dilihat sendiri di video ya. Oke lanjut, saya turunkan lagi ke 720p. Hasilnya lebih baik dari 900p ya, di atas 30 fps. Jelasnya lebih nyaman di mata, tapi ya kurang enak ya dilihat di monitor karena game ini nggak bisa mode layar penuh. Karena resolusi yang bisa mode layar penuh sesuai dengan resolusi native monitor, yaitu 1080p. So kalau mau pakai prosesor ini buat gaming di onboard R7 nya, enaknya sih ambil monitor yang 768p. GTA 5. Setelah meninjau kembali kemampuannya di PES 2024, saya putuskan untuk tidak memaksakan kehendak saya. Saya ikhlas melepaskannya. Maaf, maksudnya menurunkan resolusi ke yang paling rendah, ya resolusi 768p dengan versi DirectX 11, settingan rata kiri pastinya. Dan hasilnya memang nggak jelek-jelek banget ya, tapi suka frame drop. Dan parahnya, rendernya suka telat nih. Coba lihat scan kapal terbang ini. Pesawat bos. Pesawat ya? Kalau di daerah saya ini ngomongnya kapal terbang sih. Daratannya tiba-tiba jadi lautan. Widih, jelek banget hasilnya. Terus di scan terakhir kalau diperhatikan dengan jeli, mobil di depan tiba-tiba ceper sendiri. Terus mobil andalan GTA 5-nya bannya ikut tenggelam. Banjir kali bos. Ya kagak sih, ini mah karena kemampuannya udah kurang di game GTA 5. Tapi mungkin ya hasilnya bisa lebih baik lagi kalau di mode DirectX 10. Sayangnya karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak mencobanya. Padahal saya lupa. Dota 2. Game yang seumuran GTA 5 ini kita coba mainkan di resolusi yang sama dengan settingan sama, yaitu 768p dan settingan rata kiri. Hasilnya nggak begitu mengecewakan ya. Framerate yang didapat memang bukan yang diharapkan, tapi jelas lebih baik Dota 2 dibandingkan GTA 5. Biar kata framerate-nya di kisaran 30 fps, tapi game berjalan cukup sempurna. Macam siapa ya? Sudahlah. Need for Speed Heat. Sanggup bos. Ya kali, dicoba aja dulu. Karena saya tahu Need for Speed Heat golongan CPU bond, makanya baik resolusi, settingan game, resolution scale saya atur paling kiri. Dan ternyata ajaib, gamenya bisa running. Cuma framerate yang dihasilkan rendah banget ya, asli. Framerate-nya cuma belasan fps, patah-patah lagi. Bikin sakit hati. Jatuhnya game ini nggak layak dimainkan di prosesor AMD A8 9600.
Genshin Impact. Setelah update terbaru, spesifikasi yang diminta oleh game ini malah naik nih. Aduh, tapi yaudahlah. Daripada mikir yang belum ada, mending yang ada kita hajar dulu. Peduli amat sama spek yang diminta ya. Biar kata bagi sebagian orang game ini golongan enteng, tapi enggak buat prosesor AMD A8 dengan onboard GPU-nya. Saya tetap harus mengalah di resolusi rendah settingan kelas bawah. Dan asli kecewa nih, framerate yang dihasilkan rata-rata sih di bawah 30 fps. Ini mah udah settingan ancur, gambar ancur, framerate-nya tetap ancur. Tapi biarpun ancur, ternyata lancar dimainkan. Ya intinya sih masih layak dimainkan daripada enggak sama sekali, ya kan? Valorant. Di game ini sebenarnya saya udah nyoba di resolusi 1080p, settingan low. Biar kata dapat framerate di atas 50 fps, tapi nggak tahu ya, saya berasa nggak nyaman. Kadang tiba-tiba suka macet, tiba-tiba lancar. Main model gini lama-lama bisa mencret. Begitupun juga pas main di resolusi 900p. Nggak beda jauh hasilnya. Sedih sekali. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ke toilet nih. Mencret bos. Kagak, pipis doang. Dan saya coba lagi mainkan di resolusi 720p. Hasilnya cukup baik. Framerate yang dihasilkan di angka 50 hingga 70 fps. Dengan gameplay yang lebih baik dan nggak mencret lagi pastinya. Dari 6 game yang dimainkan, bisa disimpulkan prosesor dengan R7 di dalamnya ini masih cukup bisa menghibur hati. Ya biar kata satu game bikin terluka ya. Kok 6 bos? Gimana ya? Cuma 6 game ini doang yang berhasil running di prosesor A81 ini. Saya coba main game Apex Legends, gamenya muter-muter doang, gak mau masuk. Terus game Call of Duty, bisa running cuma ya sama dengan Apex Legends ya. Setelah masuk, muter-muter macam ular. Ya hilang dong mood saya buat tes game lainnya. Tapi bukan itu ya alasan saya sebenarnya. Saya nggak tes game lain macam Watch Dogs, Asif Valhalla dan sebagainya. Itu karena keterbatasan waktu. So kalau ada waktu nanti saya akan coba lagi. Lantas pertanyaan di awal, apakah prosesor ini layak beli atau enggak? Kalau menurut kalian gimana coba? Kalau saya pribadi di rank harga segini prosesor ini masih layak beli. Karena kalian dapat prosesor yang bisa dibilang punya kemampuan gaming dengan mengandalkan VGA onboard. Hanya saja kemampuannya ala kadarnya. Tapi kalau kalian punya duit lebih, mending ambil Athlon 200 GE, yang mana secara kasta masih di atas APU, dan juga kemampuan gamingnya masih lebih baik ketimbang APU A8 ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan prosesor murah kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MV Channel.